Oke, eh Razni, apakah sudah ready, Kak? Halo semua, iya Kak, udah ready. Oke, udah boleh dimulai ya, Kak ya. Silahkan dan selamat mengikuti kelasnya Kak Razni ya, teman-teman ya. Ntar boleh langsung pertanyaannya di drop di kolom chat atau kolom Q&A. Oke, terima kasih Kak Alma atas kesempatannya. Halo teman-teman semua yang udah hadir. Aku ucapin makasih banyak udah mendaftar dan hadir di sini. Yang pasti orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau belajar ya. Itu udah keren banget sih. Oke, mungkin aku izin sambil share screen ya Kak. Silahkan, Kak. Oke, apakah screen saya terlihat teman-teman semua? Aman, Kak? Oke, oke balik lagi. Perkenalkan, nama aku Rasni atau kalau di Instagram bisa kalian temuin dengan username Hey Rasni. Untuk saat ini aku aktif sebagai visual graphic designer ya di Telkom Design. Untuk sharing-sharing hari ini, aku pengen sharing tentang cara menyusun portofolio untuk siap terjun di industri kreatif. Buat teman-teman yang udah hadir, mungkin lagi proses bikin portofolio ya, atau lagi berencana bikin portofolio. Makanya pada daftar nih ke kelas ini. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini mungkin profil singkat aja ya dari aku. Aku itu adalah desainer grafis yang sudah terjun sejak tahun 2019 nih. Kalau dihitung dari sejak pegang freelance. Jadi work experience aku sebenarnya ada dua tipe, yaitu corporate sama freelance. Untuk corporate sendiri, alhamdulillah aku sudah berada di empat tempat ya, pernah ada di tempat-tempat dari yang awalnya dari startup kecil di Surabaya sampai sekarang ada di Telkom Indonesia yang kantornya tuh di Bandung. Jadi teman-teman Bandung kalau pengen say hi juga nggak apa-apa ya. Untuk freelance experience, alhamdulillah aku pernah mengerjakan beberapa freelance ya. Ini juga kolaborasi dengan beberapa rekan seperti Denny Decai Studio dan juga beberapa kementerian yang kebetulan juga kenal dengan aku. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk portofolio aku sendiri sebenarnya udah ada di Behance ya teman-teman. Kalau misal teman-teman kepo bisa aja cari di Behance dengan keyword usernameku Heras nih. Atau mungkin aku sedikit spill kali ya portofolio aku ketika dulu aku pakai untuk mencoba lamar-lamar di corporate. Ini udah kelihatan belum ya teman-teman? Masih di profil singkat, Kak. Oh gitu ya. Oke oke Mm. aku coba stop. Oke, ini kalau ini udah kelihatan belum ya teman-teman? Udah, Kak. Ya, ini adalah portofolio aku tahun 2021 ya. Waktu itu lagi pandemi nih, jadi sebagai desainer aku merasa tertarik untuk mengasah skill aku dan menambah portofolio aku. Jadi waktu itu karena lumayan banyak waktu aku menyusun portofolio seperti ini teman-teman. Memang sebenarnya ini jauh dari kata sempurna ya. Cuma dari sini tuh aku merasa enjoy gitu ngerjain proses bikin portofolio gitu. Nah, dari proses yang aku dapat ketika membuat portofolio inilah yang aku pengen sharing nih ke teman-teman gitu. Kira-kira seperti ini. Memang sih portofolioku saat itu tuh lebih banyak mengarah ke ilustrasi ya gitu. Tapi aku tidak mencoba membatasi kalau portofolio itu harus ilustrasi. Portofolio itu banyak teman-teman. Kalau untuk desainer grafis bisa ke arah logo, bisa ke arah marketing, bisa ke arah branding, dan sebagainya. Mungkin nanti juga akan sedikit dibahas ya soal itu. Oke, aku balik lagi nih ke profil singkat ya. Ini udah kelihatan lagi belum? Ya, teman-teman. Udah ya? Iya, mungkin kita langsung aja ya masuk ke materi tentang membuat portofolio. Nah, untuk hari ini mungkin ini nih poin-poin yang coba aku sampaikan ya ke teman-teman semua. Apa sih portofolio karya itu dan apa sih hubungannya dengan industri kreatif?
Oke, apa sih portofolio karya? Mungkin teman-teman pernah ya merasakan ketika mulai membuat portofolio itu bingung, bingung harus mulai dari mana sih? Terus apa sih yang harus kita tampilin di portofolio? Terus apa yang harus kita bicarakan gitu di portofolio karya? Kadang kebingungan-kebingungan itu membuat kita tuh jadi males ngerjain portofolio dan akhirnya nggak dikerja-kerjain ya. Atau mungkin eh, terlalu sibuk mencari referensi, akhirnya nggak segera dibuat-buat nih portofolio karyanya. Nah, kesulitan-kesulitan seperti tadi itu sebenarnya pernah aku rasakan juga dulu ya sebelum membuat karya, membuat portofolio. Oleh karena itu, aku mencoba mengerti nih portofolio karya itu apa sih. Dan setelah aku mencoba belajar, menurut aku nih portofolio karya itu dokumentasi karya-karya yang kita kumpulkan jadi satu gitu. Terus kemudian fungsinya portofolio karya itu apa ya? Nah, dulu tuh ketika aku membuat portofolio, rasanya tuh kurang termotivasi karena aku nggak tahu fungsi portofolio karyaku ini nanti buat apa gitu. Nah, setelah aku coba mengerti, ternyata portofolio karya itu fungsinya bisa ada banyak. Tapi aku coba jelaskan tiga hal penting ya fungsi portofolio karya. Pertama, dia itu fungsinya untuk membantu kita itu berbicara lewat karya. Jadi berbicara itu maksudnya tidak selalu dalam bentuk kata-kata ya, bisa dalam bentuk visual. Jadi portofolio itu seakan-akan representasi diri kita gitu ya. Jadi pertama ini sangat penting, portofolio itu membantu seseorang berbicara lewat karya. Kemudian kedua, portofolio itu membantu seseorang hidup abadi dalam karya-karyanya. Setuju nggak? Eh, Bisa kita lihat ya seniman-seniman yang terkenal seperti Effendi, karya-karyanya itu tetap ada sampai sekarang, tetap dikenal. Karena apa? Karena portofolionya ada. Oleh karena itu bisa dibilang ya seniman itu hidup abadi dalam karya-karyanya dan portofolio itu menjadi salah satu tools atau alat yang membantu seorang seniman tuh hidup abadi. Terus yang ketiga nih nggak kalah penting, yaitu untuk membantu seseorang mengevaluasi karyanya sendiri. Karena ketika kita mencoba membuat portofolio di tahun ini, di tahun mendatang bisa jadi kita mengalami peningkatan. Jadi kita bisa menyadari nih, oh ternyata di tahun segini aku tuh karyaku cupu banget ya. Eh, Ternyata setelah aku belajar di tahun 2023 ini karyaku lumayanlah meningkat gitu. Akhirnya kita bisa tahu nih di mana letak kekurangan kita dan di mana proses progres kita belajar gitu. Gitu teman-teman. Oleh karena itu nih, karena portofolio itu isinya kan kumpulan karya ya. Maka dari itu, rekomendasi alur belajar sebelum akhirnya kita membuat portofolio karya eh, itu baiknya dimulai dari basic desain fundamental dulu. Kalau basicnya udah bagus, barulah naik ke step berikutnya yaitu pengalaman berkarya. Kemudian naik lagi menuju step terakhir nih, portofolio karya. Kalau dipikir secara logika kan mana ada gitu ya portofolio karya yang nggak ada pengalaman berkaryanya. Terus apa dong yang ditampilin? Kan aneh ya. Jadi untuk itu sebelum memulai portofolio karya, teman-teman harus mengasah skill membuat karya dulu gitu. Dan mengasahnya itu bagaimana? Yaitu dengan belajar basic-basic desain fundamental yang mungkin juga akan teman-teman dapetin di kelas-kelas Mazing lainnya ya dengan mentor-mentor yang sudah terpercaya juga dari Mazing gitu. Untuk sampai sini teman-teman ada yang ngerasa kurang jelas nggak ya? Kayaknya udah cukup jelas ya. Oke, kita naik nih ke step berikutnya. Terus apa sih industri kreatif itu? Industri kreatif itu ada dua kata ya teman-teman, industri dan kreatif. Kalau industri sendiri itu secara harfiah artinya yaitu serangkaian proses memproduksi jasa atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sedangkan kreatif artinya itu
kemampuan untuk menghasilkan ide, konsep, atau karya yang original, inovatif, dan unik. Jadi kalau keduanya digabung, industri kreatif adalah dua-duanya nih yang aku highlight nih digabung ya. Jadi proses produksi jasa atau barang yang bernilai kreatif, inovatif, unik, dan dibutuhkan masyarakat. Jadi bisa disimpulin nih ketika teman-teman memutuskan untuk masuk ke industri kreatif, maka teman-teman harus sadar kalau karya-karya teman-teman itu harus siap dikomersilkan. Kenapa dikomersilkan? Karena karya-karya teman itu dibutuhkan masyarakat dan masyarakat itu pasti akan membayar hasil karya kalian. Kira-kira itulah bedanya industri kreatif dengan bidang-bidang desain lainnya ya. Itu. Oke, kita ke slide berikutnya, yaitu karya seperti apa sih yang dibutuhkan di industri kreatif. Oke, tadi kan sempat dimention ya soal industri. Industri itu adalah proses pembuatan jasa atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, karena dibutuhkan, maka sebenarnya kebutuhan itu berangkat dari masalah kan? eh, dari masalah, kemudian jadi kebutuhan, kemudian jadi solusi desain. Nah, oleh karena itu, portofolio itu yang teman-teman ingin tujukan ke industri kreatif, harusnya itu berisikan pemecahan solusi atas kebutuhan desain orang lain. Misal nih, masalahnya ya, masalahnya ada seorang pengusaha gitu ya, UMKM. Dia jualan katakanlah ayam geprek gitu ya. Masalahnya dia nggak punya logo. Itu masalah. Kemudian kebutuhan berarti butuh nih dibuatin logo supaya nanti logonya dikenal oleh orang yang akan eh, pergi ke tempat ayam geprek ini gitu. Itu kebutuhan. Solusi desainnya apa sih? Ya solusinya tadi membuat logo dan juga branding. Kira-kira seperti itu. Barulah ini dikatakan industri kreatif. Jadi kalau misal teman-teman punya karya yang mungkin sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan masyarakat, cobalah untuk diulik-ulik lagi ya. Kira-kira karya aku nih dibutuhin nggak ya sama masyarakat gitu. Kalau dibutuhin bisa tuh jadi portofolio untuk industri kreatif. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya industri kreatif itu adalah proses pembuatan jasa atau barang yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, desain kita harus bernilai solusi gitu ya. Oke, cara memasuki industri kreatif. Ada banyak cara menuju Roma ya, kalau kata pepatah. Tapi di sini aku coba untuk ringkas menjadi 3 cara aja memasuki industri kreatif yang umumnya digunakan oleh masyarakat atau penggiat industri kreatif. Pertama yaitu jalannya melalui jalur freelance. Kemudian kedua, jalur business owner. Ketiga, melalui jalur corporate atau menjadi bagian dari perusahaan gitu ya, tim kreatif dari perusahaan. Nah, ketiga cara ini tentunya akan mempengaruhi bentuk portofolio teman-teman karena ketiga ini punya tujuan yang beda-beda ya. Nah, bedanya apa sih? Akan dijelaskan di slide berikut. Nah, untuk ke arah freelance, teman-teman tahu kan ya freelance maksudnya apa? Freelance itu pekerja lepas. Jadi kita menawarkan jasa kita secara pribadi gitu. Sedangkan business owner itu biasanya kalian lah yang punya sebuah bisnis, bisa berbentuk individual atau kelompok ya, dan jasa kalian ditawarkan kepada masyarakat. Kalau corporate itu mirip seperti bisnis juga, business owner, tapi dia skalanya lebih besar lagi gitu. Nah, arah portofolionya tentu bisa dikatakan beda-beda ya. Nah, ini nih yang penting ketika kita memulai suatu pembentukan portofolio. Kita harus menentukan arah nih. Kita mau portofolio itu buat freelance, atau buat business owner, atau buat corporate. Kita harus pilih salah satu ini. Gitu. Pertama nih, buat freelance ya, arah portofolionya itu tentu untuk
membangun style karya yang unik gitu, beda dari yang lain. Intinya tujuannya eh istilahnya gini, kalau saya nggak pesen di kamu, nggak bisa, soalnya yang bisa bikin ini cuma kamu gitu. Oleh karena itu, style karya unik tuh dibutuhkan dalam freelance ya. Kalau business owner, karena dia bentuknya udah bisnis ya, yang paling penting itu adalah membangun kepercayaan customer. Nah, terakhir nih, untuk corporate berarti arah portofolionya itu membangun multiple skill. Kenapa? Karena corporate itu cenderung suka dengan talent yang skillnya itu banyak gitu. Misal nih graphic designer, dia bisa layouting, dia bisa juga UI, dia juga bisa illustration atau logo juga bisa. Nah, corporate tuh cenderung suka dengan talent seperti itu, maka arah portofolionya tujuannya untuk membangun multiple skill tadi ya. Nah, ini tujuan dari tiap-tiap portofolio tadi ya. Yang pertama itu untuk arah freelance, berarti tujuan portofolionya itu untuk membedakan diri dari yang lain. Sedangkan untuk business owner, karena dia untuk arah portofolionya membangun kepercayaan customer, jadi tujuannya dibuat portofolio itu untuk memberikan citra terpercaya, trusted gitu ya. Kemudian untuk corporate berarti tujuannya itu untuk portofolionya itu untuk menunjukkan keahlian di banyak bidang desain gitu. Nah, ini teman-teman aku coba masukkan beberapa referensi ya portofolio freelance. Pertama ini dari Kak Wastana Haikal, dia ini freelancer yang cukup terkenal juga, dan beliau memiliki style yang sangat unik ya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, bisa terlihat ya keunikan dari karya Kak Wastana Haikal. Kemudian juga ada freelancer yang terkenal nih, yang sering jadi langganannya Pak Jokowi, yaitu Kak Aufak ya. Juga terlihat jelas di sini stylenya sangat kuat ya, dari satu gambar ke gambar lain itu dia konsisten gitu. Jadi portofolio freelance itu baiknya seperti ini karena berarti customer datang ke kita itu karena kita ini hanya satu-satunya one and only gitu ya. Dan oleh karena itu kekuatan style itu sangat berpengaruh di portofolio freelance. Kemudian eh, oke, selanjutnya ini contoh portofolio ke arah business owner. Business owner ini berarti dia adalah bisnis yang sudah mencangkup beberapa orang gitu ya. Tadi juga di-mention kalau arah portfolio business owner itu untuk membangun kepercayaan atau trustworthy. Jadi reputasi dan juga testimoni itu sangat penting di portofolio business owner. Oleh karena itu, menunjukkan reputasi pernah bekerja sama dengan brand terkenal, itu juga salah satu strategi portofolio business owner. Gitu. Ini aku ambil dari page-nya Quattro Dia Kreatif ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, ini studio yang cukup terpercaya dan juga terkenal mengerjakan banyak-banyak project dari brand-brand besar. Ini salah satunya Gojek, terus ada Walls juga ya. Ini kalau teman-teman lihat stylenya mungkin nggak terlalu konsisten ya. Ini stylenya quirky, terus ini stylenya corporate banget. Kenapa begitu? Karena business owner ini biasanya menaungi beberapa talent gitu. Jadi konsistensi itu kadang tidak terlalu diperhatikan, tapi yang penting terlihat bereputasi gitu. Kemudian eh, yang terakhir tadi portofolio corporate ya. Portofolio corporate itu tadi terakhir tujuannya untuk menunjukkan multiple skill, untuk menunjukkan kalau kita ini bisa loh ngerjain banyak hal. Misal nih disuruh bikin feed Instagram bisa, disuruh bikin copywriting bisa. Oleh karena itu menunjukkan multiple skill ini akan membuat kalau di corporate itu ada yang namanya HRD ya, Human Resource Development, atau bagian yang menyaring SDM. Nah, biasanya mereka itu tertarik dengan talent-talent yang serba bisa. Oleh karena itu,
menunjukkan portofolio dengan berbagai beragam bidang itu menjadi fokusan yang cukup penting kalau arah tujuan teman-teman itu untuk portofolio corporate gitu. Nah, ini nih yang sering teman-teman bingung ya, konten apa sih yang harus dimasukin di portofolio? Bingung gitu, harus dimulai dari mana, harus ngisi apa. Nah, ini aku coba rangkum ya. Dari berbagai tipe portofolio tadi, aku coba rangkum rekomendasi konten portofolio yang baik sesuai dengan arah portofolio kalian. Pertama, untuk freelance, tentu daftar isi menurut aku itu cukup penting juga. Terus pengenalan diri, karena tadi freelance itu kan untuk menunjukkan keunikan. Jadi pengenalan diri, branding diri itu juga cukup penting. Terus boleh nih selanjutnya diisi project-project freelance yang pernah kalian kerjakan. Terus hal yang harus diperhatikan itu adalah konsistensi style visual. Karena eh, freelance tadi itu kan untuk menunjukkan keunikan ya. Jadi kalau portofolio kalian untuk freelance itu unik, orang itu lebih mudah tertarik gitu, teman-teman. Terus portofolio untuk business owner sebenarnya hampir sama ya, cuma bedanya itu ada di testimoni. Nah, testimoni ini tujuannya untuk memberikan kesan kalau bisnis kalian itu real dan terpercaya gitu ya. Contohnya, testimoni itu nggak selalu harus berupa feedback ya, feedback kayak misal nih kalian ngedesain logo, terus kalian cantumkan testimoni dari yang request gitu ya. Logonya bagus, gini gini gini, nggak harus gitu, tapi kalian juga bisa mencantumkan testimoni seperti gimana sih proses kolaborasi kalian dengan si klien itu seperti apa gitu gitu untuk menumbuhkan kesan terpercaya gitu ya bisnis kalian tuh. Kemudian yang terakhir nih corporate. Untuk corporate ini sebenarnya juga hampir sama. Ada daftar isi dan pengenalan diri. Cuma bedanya untuk corporate ini aku saranin untuk lebih bervariasi nih. Jadi misal nih project pertama bidang A. Bidang A itu misal kalian diminta untuk marketing kolateral. Terus project 2 bidang B. Misal bidang B itu kalian mencantumkan portofolio berupa logo gitu ya. Terus project 3 bidang C. Misal bidang C kalian masukin portofolio ilustrasi. Jadi portofolio kalian itu mungkin kayak campur sari tapi banyak gitu ya, bervariasi gitu. Gitu, rekomendasi konten portofolio berdasarkan cara kalian memasuki industri kreatif gitu teman-teman. Nah, ini juga nggak kalah penting ya. Membuat portofolio itu kita juga harus memperhatikan platform atau media apa yang kita pakai. Nah, pada umumnya nih, kita pakai media online ya. Nah, ini aku coba rangkum beberapa media online yang cukup populer digunakan oleh seorang desainer. Yang pertama itu ada Instagram, kedua itu ada Dribbble kalau teman-teman familiar, ketiga itu ada Behance, ketiga itu ada file PDF aja. File PDF ini biasanya lebih fleksibel ya, di-share kemanapun, misal di-share ke LinkedIn atau di-share ke langsung kepada orang yang membutuhkan, kira-kira seperti itu. Nah, untuk requirements-nya ini berbeda-beda karena tiap platform itu punya ketentuan masing-masing ya. Kayak misal Instagram nih, Instagram itu biasanya eh, lebih cocok untuk postingan 1:1. Dan untuk format story Instagram tuh biasanya 16:9. Nah, untuk dribble, dribble tuh kebanyakan 4:3. Terus dia punya requirement sendiri, biasanya itu minta gambar yang minimal 1600 pixel, eh, terus rekomendasi ukuran filenya itu 10 MB gitu. Terus untuk Behance tuh hampir sama ya dengan Dribble. Terus untuk file PDF,
requirements-nya itu ada dua tipe sih biasanya, diminta portrait atau landscape, ukuran 1080 kali 1920 ya. Terus dengan requirement hampir sama sih dengan yang lain. Terus recommended output-nya nih. Nah, recommended output itu maksudnya adalah rekomendasi seberapa banyak sih karya yang sebaiknya kalian cantumkan dalam portofolio. Untuk platform Instagram, aku sarankan setidaknya bikin 9 postingan nih. Karena 9 postingan itu 3 kali 3 kan ya. Jadi sangat cocok gitu dengan layout Instagram. Jadi ini at least tuh maksudnya jumlah minimum ya teman-teman. Jadi lebih dari 9 juga nggak apa-apa, malah tambah bagus gitu. Tapi 9 itu angka yang minimal untuk memenuhi layout Instagram. Kemudian untuk dribble sama 9 post. Untuk Behance setidaknya 3 post aja karena dia itu eh, platformnya itu cukup ini ya, cukup kompleks gitu ya. Jadi satu postingan itu kalian bisa bikin detail sebanyak-banyaknya dibanding dua dua platform sebelumnya. Kemudian untuk file PDF seenggaknya menurut aku itu bagusnya 5. Lebih dari 5 itu sebenarnya bagus, cuma ada kemungkinan nggak dilihat semua gitu ya. Apalagi kalau misal kalian masuk ke corporate. Corporate itu saingannya cukup banyak ya, dan tidak semua user atau HRD memiliki waktu yang cukup untuk lihat semuanya gitu. Mungkin akan terlihat 5 project pertama yang kalian cantumkan di portofolio gitu. Terus ini hal-hal yang harus teman-teman perhatikan ya ketika menggunakan platform-platform atau media yang kalian pilih untuk mengupload portofolio. Kalau Instagram itu pastinya thumbnail atau halaman awal setiap post itu harus dibuat semenarik mungkin karena itu yang pertama kali orang itu lihat gitu ya. Terus kalau bisa thumbnail postnya itu dibuat seimbang satu sama lain, jangan dibuat beda-beda gitu ya. Misal post post thumbnail yang kemarin lebih kompleks daripada hari ini gitu. Nah, itu nanti kelihatannya nggak seimbang. Untuk platform yang lain tuh juga kurang lebih sama sih. Yang paling penting tuh thumbnail post dibuat semenarik mungkin karena itulah yang pertama kali menggait atau membuat orang lain tuh tertarik gitu. Terus untuk dribble ya, kalau dribble itu kalau nggak salah nanti di postingan ketika kita mengupload ya kita itu diminta untuk mengisi kategori-kategori sesuai tipe karya kita karena nanti kalau kita salah mengisi kategorinya nanti postingan kita malah masuk ke kategori yang tidak sesuai. Misal nih kita mau upload karya logo, tapi kita pasang kategorinya itu ilustrasi. Nanti logo kita malah masuk ke kumpulan karya ilustrasi gitu. Jadi kan nggak cocok ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian untuk Behance, Behance itu kalau teman-teman pernah mencoba membuka ya Behance.net, itu di situ kita disediakan space yang cukup banyak untuk menuliskan banyak hal gitu. Karena itu cobalah untuk menceritakan proses pembuatan karya kalian sedetail mungkin di Behance. Karena itu akan membuat pembaca juga merasa puas gitu ya bacanya. Terus untuk file PDF, ini tentu yang dibutuhkan itu adalah kemampuan desain editorial. Editorial itu maksudnya desain-desain seperti majalah atau seperti katalog gitu ya. Itu diperlukan ketika kita em, memutuskan untuk membuat portofolio dengan media file PDF gitu. Ini langsung aja ya aku coba kasih contoh dari Instagram pageku sendiri. Ini aku coba untuk membuat portofolioku pakai platform Instagram. Nah, mungkin ada nih yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat portofolio di Instagram. Pertama itu keterangan profil. Kalau bisa profil itu singkat aja, karena memang pertama space yang disediakan Instagram itu kan terbatas ya. Jadi maksimal lah 2 kalimat karena orang juga agak pusing ya bacanya kalau terlalu banyak. Kemudian karena di Instagram itu juga disediain link gitu ya.
kalian bisa manfaatin itu untuk mencantumkan link yang menurut kalian tuh penting. Nah, kebetulan nih Mazing ini kan menyediakan fitur untuk mencangkup semua link-link penting yang ingin kalian sematkan gitu ya. Itu juga bisa nih dipakai. Kemudian dicantumkan ke sini. Terus juga ada nih fitur highlight kalau teman-teman familiar juga itu dimanfaatkan untuk mencantumkan karya-karya kalian tuh juga bisa. Terus untuk postingan, seperti yang aku mention tadi ya, pastikan thumbnail dari tiap karya ini terlihat seimbang. Jangan sampai kelihatan nggak seimbang. Misal di sini kompleks banget, terus di sini simpel banget, terus ini kompleks, ini simpel, simpel, kompleks. Jadi kayak kelihatannya nggak seimbang dan bolong-bolong gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan ketika kita membuat portofolio di platform Instagram gitu. Nah, ini juga contoh nih postingan portofolio Instagram. Karena Instagram itu ada fitur carousel ya, jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu juga untuk lebih menjelaskan nih karya yang kalian buat. Seperti yang tadi aku mention ya, kalau industri kreatif itu membutuhkan solusi desain. Oleh karena itu, akan lebih baik juga kalau teman-teman tuh menjelaskan solusi apa sih yang kalian tawarkan di dalam desain kalian. Silahkan aja teman-teman bercerita proses pembuatan karyanya gimana lewat carousel Instagram. Misal nih, kalian prosesnya itu bikin sketsa dulu, kemudian akhirnya diwarnai. Atau misal nih, kalian bikin testing dulu nih desain desain perbandingan antara desain A dan desain B, terus kalian pilih desain B karena alasannya ini. Nah, itu juga bisa nih dicantumin di portofolio Instagram. Jadi kesannya orang itu tidak hanya merasa wah bagus nih, tapi juga merasa terilhami dengan proses-proses kalian membuat karya gitu. Oke, selanjutnya. Oh, ini contoh portofolio Dribble ya. Ya, aku coba ambil dari Kak Rian Rahardi. Beliau ini juga seorang desainer yang cukup terkenal di Dribble. Bisa teman-teman lihat kalau thumbnail dari tiap karyanya itu selalu menarik gitu ya. Nah, ini nih yang aku mention tadi kalau thumbnail itu sangat penting di portofolio platform online. Kemudian, nah, ini portofolio format file PDF. Nah, karena format file PDF itu bisa dua pilihan ya, potret ataupun landscape, ini juga bisa teman-teman maksimalin untuk bercerita gitu ya, bercerita tentang proses gimana sih karya kalian itu dibuat, terus desain kalian tuh memecahkan solusi apa gitu. Kalian bisa bercerita di situ. Misal nih, ini portofolio aku ya buat platform namanya Padi UMKM. Ini juga platform buatan Telkom Indonesia. Di sini aku bercerita Padi UMKM itu apa, terus dia tuh ada masalah apa sih sehingga perlu desainku gitu. Terus aku juga cerita kalau visual aset yang aku bikin ini menceritakan ini loh, menceritakan Padi UMKM tuh adalah ini gitu. Gitu teman-teman. Dan tentu kemampuan editorial itu harus dipelajari ya, layout editorial atau gampangnya itu desain seperti majalah atau katalog. Nah, teman-teman kalau misal butuh inspirasi gitu ya, layout portofolio yang oke buat format PDF itu seperti apa, tinggal bisa aja nih di search di Google atau dimanapun atau di Behance, keywordnya itu editorial, design, layout. Itu nanti keluar semua rekomendasi layout-layout yang bisa kalian pakai gitu. Kemudian, nah ini contoh portofolio untuk landscape ya. Ini aku ambil dari portofolionya Gojek. Di situ teman-teman bisa lihat nih eh, ada variasi editorial dibuat miring. Nah, ini juga namanya desain editorial ya. Kenapa dibuat miring? Kenapa nggak lurus aja? Nah, itu bisa teman-teman pelajari lebih detail di materi editorial layout gitu. Nah, ini nih kita hampir selesai ya. Hal-hal yang perlu teman-teman ingat ketika membuat portofolio. Jadi,
Kalau dari aku itu selalu menetapkan bahwa portofolio itu harus 70% visual, 30%-nya itu tekstual. Kenapa? Karena tujuan portofolio tadi itu kan untuk membantu seseorang berbicara lewat visual. Nah, bukan kata-kata, tapi visual. Jadi otomatis yang dibutuhkan dalam portofolio karya itu adalah karya visual gitu. Jadi kalau misal teman-teman mencoba menjelaskan sesuatu mengenai karya kalian, buatlah kalimat yang sesederhana mungkin. Jangan terlalu berbelit-belit, jangan terlalu banyak kata-kata, tapi langsung to the point maksudnya apa gitu. Dan sisanya bisa kalian masukkan visual-visual yang kalian inginkan, yang kalian buat gitu ya. Kenapa demikian? Karena orang itu rata-rata melihat portofolio kita itu paling lama 10 menit lah. Nggak mungkin lama-lama, nggak mungkin dibaca semuanya gitu. Jadi eh, se- berbicara berbicara lewat gambar itu bisa mempersingkat waktu orang untuk memahami portofolio kita. Jadi dengan adanya visual yang menarik itu orang nggak terlalu butuh waktu lama-lama untuk membaca, tapi melihat. Ini hal yang perlu teman-teman ingat gitu. Nah, ini juga ya hal yang menurutku penting. Kebanyakan eh, orang itu males membuat portofolio karena nggak dapat project gitu. Nggak pernah dapat klien. Padahal bikin portofolio itu nggak harus project asli, tapi bisa project buatan atau project simulasi gitu ya. Jadi seakan-akan kalian dapat klien, seakan-akan kalian memecahkan solusi dari yang klien ini inginkan gitu. Jadi nggak harus nih nunggu, tapi kalian harus jemput bola, jangan menunggu. Nah, rekomendasi project design yang bisa kalian coba nih, aku rasa itu yang paling banyak digunakan adalah logo folio ya, pembuatan logo, ilustrasi, branding, marketing kolateral tuh banyak. Jadi misal kalian ingin membuat portofolio yang seakan dapat klien dari luar negeri, terus kalian memasukkan foto dari luar negeri gitu ya, itu nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget, karena tujuan portofolio itu untuk menunjukkan kalian itu capable gitu, atau kalian tuh bisa di bidang ini, di bidang desain ini gitu. Tapi ya mungkin akan lebih baik juga kalian juga mention nih di portofolio itu kalau ini portofolio project buatan atau simulasi gitu. Nah, ini kita udah di penghujung slide ya. Jadi itu dulu yang aku coba sampaikan untuk selanjutnya materi masterclass tadi yang juga pernah di-mention sama Kak Alma ya. Nah, untuk selanjutnya ini, kita mungkin akan mencoba untuk mempelajari susunan layout portofolio lebih mendalam dari beberapa tipe portofolio yang tadi aku juga mention ya. Terus kedua juga mendalami konten dalam portofolio. Dan ketiga itu praktek menggunakan mockup dalam portofolio. Mockup itu maksudnya mungkin kalian pernah lihat ya portofolio karya yang berupa misal nih print-printan di kaos atau merchandise. Nah, sebenarnya itu karya yang dibuat oleh orang tersebut tidak pernah di print ya, tapi mereka menggunakan mock-up untuk memperlihatkan eh, kira-kira gambaran seperti apa kalau karya ini tuh dieksekusi untuk jadi barang nyata gitu. Dan mungkin nanti di next class aku coba untuk share juga link-link di mana kita bisa download mockup gratis gitu, teman-teman. Mungkin itu dulu ya materi dari aku. Aku coba kembalikan lagi ke Kak Alma. Oke, jadi tadi udah di-infoin ya teman-teman ya sama Kak Razni kalau untuk masterclassnya itu ntar bakal mempelajari apa sih gitu. Nah, untuk masterclass masterclassnya Kak Razni sendiri teman-teman itu tuh bakal kita selenggarakan di tanggal 16 Januari 2024 gitu ya di tahun depan. Tapi sorry maksudnya di bulan depan. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar bareng Kak Razni ntar boleh banget langsung aja hubungi admin WA-nya karena ntar langsung dibantu dikirim link gitu ya, link untuk pendaftaran. Nah,
Mungkin kita masih punya waktu kurang lebih 15 menitan lagi untuk Kak Razni jawab-jawab beberapa pertanyaan yang berasal dari teman-teman gitu. Jadi mungkin Kak Razni boleh langsung dijawab aja. Ntar kalau Kak Razni sudah merasa cukup untuk apa? Untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman, ntar boleh dikembalikan lagi ke aku. Kayak gitu ya Kak ya. Oke, baik Kak. Kebetulan ini ada di kolom Q&A, enggak dari banyaknya di kolom Q&A. Jadi buat teman-teman ntar tanyanya di kolom Q&A ya teman-teman ya, biar lebih kelihatan gitu. Soalnya kalau di kolom chat takutnya ketumpuk-tumpuk sama komentar-komentar yang ada di kolom chat. Oke, ini udah ada sih Kak 12 pertanyaan, boleh langsung dijawab aja mungkin ya Kak satu-satu. Oke, dari yang paling atas dulu kali ya Kak. Boleh Kak, dari Kak Aleh. Iya, oke. Pertanyaannya Kak, aku lihat di Instagram Kakak ikut lomba desain kayak Teh Botol Sosro. Itu kalau mau dapet info lomba kayak gitu biasanya dari mana ya? Soalnya aku suka nemu tapi deadline-nya udah mepet banget. Nah, ini pertanyaan yang sangat relate ya sama aku karena aku juga kadang mengalami hal yang sama. Nah, biasanya aku tuh dapet informasinya itu dari akun-akun yang biasanya nge-share lomba-lomba gitu. Salah satunya itu ada @beritadesain. Itu di situ sering nih eh, apa menginfokan lomba-lomba tadi. Nah, PR kita itu mungkin kita sering kelewat nih postingan dari akun-akun tersebut. Cara hacksnya itu adalah kita harus sering sering lihat akun itu sih, akun-akun yang sering nge-share berita-berita lomba itu gitu. Biasanya informasi tentang lomba itu udah di-share sekitar 1 bulanan kok sebelum deadline. Cuma kebetulan karena eh, algoritma Instagram kita tidak memperlihatkan akun itu, jadi kita harus effort langsung lihat ke akun, em, misal tadi ya @berita Instagram. Kalau aku sih tipsnya kayak gitu ya, gitu. Kira-kira udah menjawab belum ya? Oke, mungkin di respon di kolom chat Kak, katanya berarti ada rentan waktu lomba biasanya 1 bulanan ya Kak? Iya, betul. Aku jawab ya langsung akunnya. Oke, mungkin aku coba yang aku coba jawab yang dari Nanda Nuria Agustina nih ya, Kak. Boleh Kak. Kalau untuk portofolio ilustrasi, biasanya portofolionya harus seperti apa yang tembus agensi? Oke. eh aku coba jawab ya. Tergantung agensinya mana dulu, karena tiap agensi itu punya standar yang beda-beda. Jadi, sebelum membuat portofolio untuk tembus agensi, coba deh kepoin dulu agensinya itu kira-kira suka yang seperti apa gitu. Karena kadang tembus-tembusan itu juga subjektif ya, tergantung selera dari agensinya juga. Kalau misal si agensi nih ternyata eh, punya selera ilustrasi yang vibe-nya vibrant gitu ya. Nah, supaya tembus kita juga harus mengikuti apa yang agensi itu inginkan gitu. Gitu caranya kalau dari aku. Kalau misal nih yang aku lihat ini ya, agensi yang sempat aku jadikan referensi tadi ada Quattro Dia Kreatif. Nah, dia ini juga agensi ya. Agensi Quattro Dia Kreatif nih. Nah, misal nih teman-teman mau ngelamar ke sini dan ingin tembus ke sini tuh gimana sih caranya? Ya, teman-teman harus pelajari portofolio dari Quattro Dia Kreatif itu seperti apa. Nah, dari sini teman-teman bisa semacam ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Apakah cukup menjawab ya pertanyaan, jawaban dari aku? Oke, oke, langsung selanjutnya ya.
Kakak pakai apps dan tools apa dalam menggambar ilustrasi, terus pakai brush apa biasanya. Oke, toolsnya itu kalau aku menggambar itu biasanya pakai namanya Clip Paint Studio. Aku sambil jawab juga ya, Clip Paint Studio. Ini untuk sketsa. Untuk mewarnai, biasanya aku pakai dua tipe ya. Tipe vektor apa tipe raster. Kalau mewarnai tipe vektor, aku biasanya pakai Adobe Illustrator. Terus untuk tipe raster, aku biasanya pakai Clip Paint Studio juga. Ini device-nya kalau laptop ya. Kalau device-nya itu iPad, aku biasanya pakai tools namanya Procreate. Kalau brushnya, jujur aku nggak pakai brush yang macem-macem. Biasanya aku pakai yang sudah disediakan default oleh aplikasinya. Gitu. Apakah cukup menjawab ya? Semoga cukup menjawab. Oke, langsung selanjutnya ya. Wah, pertanyaannya cukup banyak ya ternyata. Makasih banyak semua yang Iya, udah bertanya. tapi kalau misalnya Kak Razni ternyata emang nggak ada waktu, karena kan kita cuma sampai 20-30 ya Kak ya. Nah itu, Oke. ntar itu mungkin bisa ditaruh di link yang tadi Kak Razni bilang atau gimana Kak? Mungkin ya, mungkin aku coba eh, jawab juga. Jawab dulu aja ya Kak, ya boleh. Ntar kalau waktu emang nggak cukup, gak apa-apa Kak kalau nggak kejawab semua. Oke, maaf ya teman-teman karena waktunya sangat terbatas. Jadi mungkin aku nggak bisa nih jawab semuanya. Aku coba pilih dulu ya. Oke, ini ada yang tanya nih, Zila Jemila Putri, gimana nemuin style kita sendiri? Nah, sebenarnya di kelas mazing yang lain juga ada ya Kak yang membahas itu. Mungkin Kak Zila bisa nih mengikuti kelas yang khusus membahas cara menemukan style kita sendiri. Gitu. Terus ada nih pertanyaan dari Kak Revi Mahardika. Misal belum pernah kerjasama dengan brand, berarti sulit dong Kak untuk merakit portofolio untuk business owner. Apa ada step awalnya agar kita dapat kepercayaan bisnis owner? Nah, ini agak tricky ya kalau kita memulai bisnis dan belum mendapatkan testimoni dari brand atau kerjasama dengan brand. Nah, mungkin tips dari aku, testimoni itu bisa diganti dengan hal lain. Contohnya, menunjukkan kualitas dari eh, produk yang kita buat gitu. Misal nih, kalian ingin punya bisnis merchandise gitu anggap ya. Terus kalian ingin membuat portofolio, tapi karena bisnisnya baru mulai, jadi nggak ada testimoni. Mungkin kalian bisa nih di portofolio tersebut, testimoni itu diganti dengan mencoba menjelaskan secara detail produk kalian gitu. Misal nih, tadi merchandise ini terbuat dari bahan apa sih gitu. Apa sih keuntungan dari membeli merchandise ini? Nah, itu kan juga salah satu cara ya untuk mendapatkan kepercayaan customer gitu. Semoga cukup menjawab ya. Nah, ini juga udah tadi dijawab gimana membuat portofolio tapi belum pernah mengerjakan project real. Nah, sempat dimention tadi juga ya, kalau bikin portofolio itu nggak harus menunggu project real, tapi juga bisa project simulasi gitu. Ya, simulasi aja. Kita membuat seolah-olah ada klien yang datang ke kita dan butuh jasa kita. Itu nggak apa-apa banget. Dan dulu aku juga sering membuat seperti itu. Jadi seakan-akan ada orang yang butuh ilustrasi gitu ya ke aku, terus aku buatkan ilustrasinya itu nggak apa-apa. Oke. Kak, untuk materinya bakal di-share kah PPT-nya? Mungkin akan aku share kalau teman-teman ikut masterclass ya. Jadi aku sangat mendorong teman-teman ikut masterclass nanti supaya dapat full PPT-nya baik yang hari ini maupun untuk tanggal 16 gitu.
Kak punya rekomendasi kursus-kursus fundamental desain buat yang punya pendidikan gak punya background pendidikan desain. Nah, sama nih. Aku juga bukan lulusan DKV atau desain ya. Aku dulunya lulusan teknik dan gak punya background pendidikan desain. Untuk rekomendasi course-nya, aku sangat saranin ikut course mazing yang lain ya, karena mentor-mentornya itu sangat berpengalaman di bidang tersebut. Kemudian ada dari anonim juga nih. Kak, ada saran nggak kalau misalnya kita punya akun Behance, tapi karya kita bukan ilustrasi aja, misal sama rendering arsitektur, itu lebih baik di satu akun atau bikin beberapa akun? Kalau aku sih merekomendasikan di satu akun aja ya, karena nanti ketika misal nih kita diminta presentasi ke klien gitu tentang portofolio kita, kita nggak kerepotan pindah-pindah akun gitu. Terus dari Safin nih, permisi Kak Rasni, saya mau tanya, untuk business owner tadi kan perlu ada testimoni. Oh, tadi udah dijawab juga ya soal testimoni. Kemudian dari Ellen, izin bertanya basic fundamental itu seperti apa ya? Terima kasih. Basic fundamental design itu banyak ya. Contohnya prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip desain itu terkait dengan balance, terus juga terkait dengan color fundamental, itu banyak ya basic-basic itu. Coba Kak Ellen nanti ikuti kelas-kelas amazing lainnya untuk mendapatkan detail tersebut gitu. Oh iya, caption ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Maria Alicia. Kak, kan di IG ada caption tuh. Nah, untuk portofolio di IG perlu caption atau enggak ya? Kalau iya, captionnya kayak gimana? Nah, menurutku ini juga penting ya captionnya itu kayak gimana. Caption yang bisa teman-teman cantumkan di portofolio Instagram bisa dimulai dengan solusi cerita, solusi desain apa yang kalian coba jelaskan gitu ya. Misal nih kalian dapat project bikin logo gitu ya. Mungkin di caption itu bisa kalian cantumkan siapa kliennya, terus kenapa logonya dibuat demikian. Terus terakhir karena Instagram itu juga ada fitur hashtag, pergunakanlah hashtag yang berhubungan dengan desain kalian gitu. Kemudian, oh ini di beberapa loker meminta portofolio tidak lebih dari 5 MB. Sedangkan di portofolio saya berisi penjelasan yang lumayan gambar yang sesuai konteks. Gimana ya caranya untuk menentukan isi portofolio yang perlu dihilangkan? Terima kasih. Oke, ini agak tricky juga ya. Saya juga sering nih mengalami kendala size portofolio terlalu besar. Salah satu cara yang saya gunakan adalah kompres PDF. Mungkin nanti kualitas gambarnya akan jadi agak agak jelek ya. Itu tips pertama. Kalau tips kedua, saya coba batasin project saya jadi 5 project paling penting gitu. Lima project yang paling saya sukai gitu. Sehingga size dari portofolio yang saya kirim juga tidak terlalu banyak gitu. Atau juga kalau memungkinkan, misal klien itu menerima submisi portofolio dalam bentuk link, aku saranin pakai link aja gitu. Terus ada dari Kak Raditya, izin bertanya cara menentukan style desain kita dan mempertahankannya. Sama kira-kira kakak kalau lagi art block banget solusinya apa ya kak? Oke, cara mempertahankan style ya. Ini agak sulit juga dan mungkin bakal ada kelasnya sendiri yang akan membahas soal itu. Kalau tips dari aku itu jangan terlalu banyak amati tiru modifikasi karena itu sangat mempengaruhi style desain kalian. Jadi amati tiru modifikasi itu kan melihat karya orang lain ya sebagai referensi. Referencing itu memang bagus, tapi kalau terlalu banyak referencing itu akan membuat desain kita itu selalu dipengaruhi oleh referensi yang kita lihat. Jadi akhirnya kita tidak punya style sendiri. Nah, kalau dari aku tipsnya itu. Kemudian kalau lagi art block, jangan dipaksain.
Kalau memang butuh istirahat, istirahat daripada dipaksain berkarya dan malah itu membuat kalian jadi tambah males gitu. Jadi kalau unblock ya nggak apa-apa, itu manusiawi gitu. Wah, ini pertanyaannya cukup banyak ya, Kak Alma. Kira-kira pertanyaannya ini bisa aku keep dan jawab untuk next class apa gimana ya, Kak? Boleh banget Kak. Jadi ntar pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab mungkin ntar eh, teman-teman bisa ikut masterclassnya untuk diskusi bareng lagi gitu ya Kak ya. Iya, betul. Ini karena terbatas waktu banget ya, teman-teman. Aku juga sebenarnya pengen nih jawabin semuanya, tapi karena waktu memisahkan kita ya. Nggak apa-apa banget Kak, mungkin buat teman-teman yang belum terjawab nih masih ada kurang lebih 20 pertanyaan lagi. Teman-teman boleh banget ntar ikut di kelasnya Kak Razni di tanggal 16 Januari teman-teman. Karena ini kan walaupun cuma 100.000 tapi teman-teman nukerin ilmu yang berharga banget gitu ya. Apalagi Kak Razni sebagai eh, ini juga ya Kak, apa di desain di Telkom gitu. Telkom kan BUMN yang pasti udah terkenal banget gitu ya teman-teman ya. Jadi siapa tahu ada yang mungkin pengen mengikuti jejak Kak Razni, boleh banget langsung join di masterclassnya karena ntar di sana tanya-tanya tentang pekerjaan cara masuk Telkom juga bisa ya Kak ya. Boleh, boleh banget. Boleh. Boleh ya tentunya siapa tahu ada yang pengen masuk Telkom juga gitu. Oke, mungkin berarti Kak Razni udah nggak bisa jawabin lagi ya Kak ya. Iya, mungkin bisa aku jawab di next master class ya, teman-teman. Oke, mungkin pesan dan kesan aja sih Kak terakhir untuk teman-teman kelas yang sudah mengikuti hari ini. Oke. Thank you semua yang udah join. Makasih banyak teman-teman yang udah mau belajar membuat portofolio. Aku seneng banget nih karena ternyata yang tertarik nih cukup banyak dan aku yakin setelah kelas ini teman-teman makin termotivasi untuk bikin portofolio ya. Karena tadi seperti aku bilang, portofolio itu penting buat kita sebagai desainer karena lewat portofolio kita bisa hidup abadi gitu ya istilahnya. Meskipun kita udah nggak ada di dunia, portofolio kita masih ada di dunia. Karena itu, aku sangat mendorong teman-teman untuk bikin portofolio dari sekarang. Oke, thank you semua yang udah hadir. Aku izin tutup ya materinya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya Kak Rezni untuk waktunya. Aku izin stop share, stop record dulu. Ntar buat